Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Reni Suryaningrum, kemudian saya sendiri Lutfiatin Nadifa, kemudian ada Fitri Pradina Andriani dan Aulia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN di kelas rendah. Model pembelajaran merupakan acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Model pembelajaran PKN di kelas rendah yaitu pola pembelajaran di mana tema dapat dijadikan sebagai pengikat pembelajaran dalam satu mata pelajaran untuk siswa SD kelas rendah. Maka, mata pelajaran yang dijadikan sebagai dasar adalah pelajaran bahasa Indonesia, di mana anak mulai mengenal huruf membaca dan menulis. Ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, rasional teoritis logis yang telah disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Tujuan belajar pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang dibutuhkan agar model tersebut dapat diimplementasikan dengan berhasil. Yang keempat, ada lingkungan belajar yang dibutuhkan agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Model pembelajaran dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus ke umum. Langkah-langkah model pembelajaran induktif yaitu yang pertama, guru yang memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Yang kedua, guru yang menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip atau aturan yang memungkinkan siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh. Yang ketiga, guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan. Yang keempat, guru menyusun pertanyaan mengenai sifat umum yang telah terbukti. Yang terakhir, ada guru menyimpulkan dan memberikan penegasan dari beberapa contoh. Contohnya seperti penerapan pengembangan model pendekatan induktif dalam pembelajaran PKN di kelas rendah, yaitu awali kegiatan dengan menunjukkan contoh-contoh tentang kerukunan, baik contoh hidup yang rukun maupun contoh hidup yang tidak rukun. Contoh yang diberikan berupa cerita, gambar, video, atau apa saja yang pada prinsipnya dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Selanjutnya ada model pembelajaran dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah sebagai pembelajaran yang mengedepankan penjelasan dan ceramah terlebih dahulu, kemudian pengalaman konkret. Hal ini dapat dilakukan uji dan gagasan untuk penemuan atau guru mengarahkan siswa apa yang harus dicari di laboratorium. Langkah-langkah model pembelajaran deduktif yaitu yang pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Kemudian, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contoh. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru memberikan pernyataan, bukti-bukti untuk menyatakan bahwa pernyataan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Contoh penerapan pengembangan model pendekatan deduktif dalam pembelajaran PKN di kelas rendah yaitu awal kegiatan dengan menjelaskan pengertian, prinsip, dan konsep dasar tentang kerukunan. Kemudian diakhiri guru memberikan contoh, bisa berupa gambar atau video tentang hidup rukun.
Model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Langkah-langkah model pembelajaran ekspositori. 1. Guru menyiapkan materi yang akan disampaikan. 2. Apersepsi dengan sedikit materi yang lalu. 3. Guru menyiapkan perlengkapan kreatif yang mendukung. 4. Guru mulai mengadakan pembelajaran. 5. Guru menyimpulkan, menegaskan, dan menyetel konsep yang sesuai dan memberikan tindak lanjut. Cara penerapan pengembangan model pendekatan ekspositori dalam pembelajaran PKN di kelas rendah menanamkan sikap disiplin kepada anak dapat dimotivasi dengan memberikan ganjaran atau hadiah, misalnya permen. Itulah model pendekatan ekspositori, teori belajar yang sangat tepat untuk menanamkan sikap jujur, disiplin, gotong royong, atau lainnya pada anak kelas rendah. Model keterhubungan atau connected berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model jaring laba-laba, The Webbit, selain menggunakan pendekatan saintifik, menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Model terintegrasi, The Integrated Model, menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan beberapa bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, keterampilan, konsep dalam beberapa bidang studi. Kompetensi yang harus dicapai peserta didik kelas rendah terdiri dari 1. Ruang lingkup Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan, pembelajaran PKN SD di kelas rendah memerlukan desain yang sesuai karakteristik materi dan peserta didik kelas rendah, sehingga sebagai calon guru harus dapat menganalisis pendekatan model maupun metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas rendah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.